Materi sejarah kali ini ada 7 poin utama yang akan kita bahas. Definisi sejarah berdasarkan bahasa berasal dari bahasa Arab. Syajaratun yang artinya pohon. Kenapa diibaratkan pohon? Karena ada persamaan antara kehidupan manusia dengan sebuah pohon yang terus berkembang. Selain itu, sejarah menurut bahasa Yunani disebut dengan historia dan dalam bahasa Inggris disebut history. Sedangkan menurut para tokoh, sejarah tidak selalu berkembang ke depan dengan arah pasti, karena sejarah berkembang ditentukan oleh keadaan manusia. Pendapat ini diungkapkan oleh Bapak Sejarah Dunia Herodotus. Sementara itu, menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat atau peradaban manusia tentang perubahan yang terjadi pada masyarakat saat itu. Ada pula definisi sejarah menurut Edward Carr. Sejarah adalah proses interaksi antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada pada masa sekarang dengan masa lampau. Ada 3 ciri utama sejarah. Yang pertama unik, karena peristiwa yang terjadi di masa lalu hanya sekali dan tidak akan pernah berulang. Sejarah juga disebut abadi karena peristiwa sejarah tidak berubah dan dikenang sepanjang masa. Ciri yang ketiga yaitu penting. Peristiwa sejarah dapat menentukan kehidupan manusia pada masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Hakikat dan ruang lingkup sejarah. Sejarah sebagai peristiwa, yaitu peristiwa masa lalu yang rasional, memiliki bukti dan saksi serta berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Sejarah sebagai kisah, yaitu peristiwa yang terjadi di masa lalu direkonstruksi ulang berdasarkan tafsiran manusia terhadap peristiwa tersebut. Sejarah juga dianggap sebagai seni, karena dalam merekonstruksi ulang sejarah, seorang sejarawan dituntut untuk berpikir kreatif, imajinatif, dan memiliki gaya bahasa yang bagus sehingga sejarah itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Selanjutnya, sejarah sebagai ilmu. Ada 4 ciri utama. Yang pertama yaitu empiris, memiliki objek, memiliki teori, dan juga memiliki metode. Kenapa disebut empiris? Karena peristiwanya memang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Memiliki objek yaitu manusia dan tingkah lakunya yang terjadi di masa lampau. Selanjutnya memiliki teori. Teori dan ilmu ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis sejarah. Dan yang terakhir memiliki metode. Sejarah memiliki metode tersendiri untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang terjadi di masa lalu. Poin pembahasan selanjutnya yaitu metodologi sejarah, atau tahapan yang harus dilalui oleh sejarawan. Dalam pembahasan kali ini ada 4 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama yaitu heuristik, yaitu kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan menghimpun jejak-jejak masa lampau sebagai data dan fakta bagi penulisan sejarah. Tahapan yang kedua yaitu kritik, melalui pengujian dan penilaian terhadap sumber-sumber sejarah. Ada 2 jenis kritik yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Apa sih bedanya? Nah, kritik ekstern itu untuk menguji keaslian sumber, sedangkan kritik intern untuk membuktikan bahwa informasi sumber dapat dipercaya. Tahapan yang ketiga, interpretasi, yaitu penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh oleh sejarawan. Penafsiran para sejarawan ini dapat menyebabkan perbedaan dalam penulisan sejarah. Kenapa bisa kayak gitu? Mari kita cari tahu faktor perbedaan interpretasi. Nah, ada 5 faktor perbedaan. Yang pertama yaitu sudut pandang, pengetahuan yang terbatas, latar belakang sosial, tujuan penulisan, dan ideologi yang dimiliki sejarawan. Tahapan yang keempat atau tahap yang terakhir. Setelah menyusun semua fakta yang ada dan juga berhasil menguji kebenarannya, maka selanjutnya dilakukanlah penulisan sejarah atau yang disebut dengan histografi. Selanjutnya, mari kita bahas sumber sejarah berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu sumber benda. Penelitian sejarah dapat dilakukan dengan mengidentifikasi patung, bangunan, fosil, senjata, bahkan juga lukisan. Selain itu, melalui sumber tulisan seperti prasasti, koran, dan juga majalah. Ada juga dengan sumber lisan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber.
Sumber sejarah berdasarkan kebenarannya. Dalam hal ini ada dua tipe sumber, yaitu yang pertama sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer ini diperoleh secara langsung dari pelaku atau saksi yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Sedangkan sumber sekunder dapat melalui buku atau video dokumentasi yang membahas tentang sejarah. Konsep sejarah. Yang pertama yaitu periodisasi atau pengelompokan peristiwa dalam satu babak, zaman, dan juga periode tertentu. Contohnya zaman kerajaan. Nah, misalnya yang dibahas itu zaman kerajaan Hindu-Buddha, maka yang dibahas itu akan fokus pada kerajaan Hindu-Buddha saja. Walaupun di tahun yang sama terjadi peristiwa lain, itu tidak termasuk, karena adanya periodisasi ini. Yang kedua yaitu kronologi. Urutan waktu terjadinya peristiwa dari yang paling awal hingga paling akhir. Seperti timeline yang menceritakan kronologi sejarah Indonesia dimulai dari zaman praksara, zaman kerajaan, zaman kemerdekaan, hingga zaman reformasi dan juga sampai saat ini. Yang ketiga, diakronik, memanjang dalam waktu tapi terbatas dalam ruang. Apa itu maksudnya? Nah, seperti contohnya, pada tahun 1925 sampai dengan 1930 itu terjadi perang di Ponorogo. Maka yang akan dibahas itu hanya perang di Ponorogo saja. Ada juga sinkronik, meluas dalam ruang tapi terbatas dalam waktu. Seperti contohnya, Proklamasi Indonesia hanya dibahas tahun 1945 saja. Tapi proklamasi ini bisa dibahas dari berbagai macam aspek. Ilmu bantu sejarah. Dalam melakukan penelitian sejarah, tentunya dibutuhkan cabang-cabang ilmu lain yang digunakan untuk membantu penelitian itu agar dapat berhasil. Seperti contohnya paleoantropologi atau ilmu yang mempelajari tentang fosil. Ada juga arkeologi, ilmu yang mempelajari benda-benda kuno, paleografi mengenai tulisan kuno, ada pula epigrafi tentang cara membaca, mengidentifikasi waktu, dan juga tulisan kuno di benda yang keras. Selain itu, dalam mempelajari arca dan patung, diperlukan ilmu ikonografi. Ada juga ilmu yang mempelajari mata uang, disebut numismatik, dan juga genealogi, tentang asal-usul nenek moyang atau keturunan. Tidak hanya itu, ada juga cabang ilmu lain yang diperlukan dalam melakukan penelitian sejarah. Filologi atau ilmu yang mempelajari tentang naskah kuno. Etnografi tentang kebudayaan dalam suku bangsa. Geologi tentang lapisan bumi. Topografi tentang permukaan bumi. Stratigrafi tentang lapisan tanah. Tipologi ilmu yang mempelajari pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Dan juga metode karbon, yaitu untuk mengetahui umur sampel arkeologi, geologi, dan juga hidrologi.